Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan membahas ya terkait saham BNGA yang akan bagi dividen Rp122,7 per lembar saham dengan dividen yield 6% guys ya di harga saat ini. Harga saat ini close di 2080 per lembar saham ya, karena hari ini turun 2,80%-an guys ya. Nah, jadi apa ini yang menarik dan bisa kita pelajari ya dari pergerakan harga saham BNGA dan tentang kapan waktunya kita melakukan akumulasi ya di saham yang akan bagi dividen. Karena ketika pengumumannya sudah diumumkan ya guys ya, ketika RUPS-nya sudah dilangsungkan, nah maka besaran yield yang akan kita terima itu berdasarkan harga saat ini. Jadi kurang efektif ya guys ya untuk investasi kita ke depannya kalau misalkan kita selalu telat dalam membeli saham yang rutin bagi dividen. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah pegang BNGA nih di bawah 1.700-an, ini masih sangat layak untuk di hold untuk investasi jangka panjang. Kalau misalkan memang teman-teman tidak mau jual ya, tidak mau take profit dulu dan tetap mau ambil dividen gitu guys ya sampai tahun-tahun mendatang, it's okay, nggak masalah. Itu berarti strategi teman-teman ya untuk investasi jangka panjang seperti itu. Itu juga bagus. Nanti ketika harga sahamnya turun, teman-teman bisa tambah muatan. Nah, tapi saya ingin menekankan ya ke teman-teman yang mungkin baru juga di saham ya, ada yang mungkin masih belajar juga ya terkait dengan membeli saham yang rutin bagi dividen. Sebenarnya memang cukup aman gitu guys ya untuk kita akumulasi atau mengumpulkan ya saham-saham yang rutin bagi dividen seperti BNGA ini ya. BNGA kan ini dividennya 122,7 ya, dibulatkan menjadi Rp123 per saham, yieldnya 6% di harga saat ini. Tapi kalau misalkan teman-teman belinya di harga saat ini ya guys ya, ketika harga saham BNGA-nya sudah naik ya, dan malah sekarang mulai turun lagi, ya ke depannya ya mungkin teman-teman investasinya kurang efektif gitu ya. Jadi yang paling krusial dalam investasi saham adalah range pembelian itu sendiri ya guys ya. Jadi kita sudah memilih saham ya, kita sudah analisa fundamental, mungkin teman-teman mencari second opinion di YouTube ya, di video-video YouTube gitu guys ya, terkait saham-saham bagus ya, apakah memang menurut orang lain pun saham ini bagus atau tidak, atau mungkin ada hal-hal yang kita ketahui tapi orang lain tahu mungkin ya, seperti itu. Nah, ketika sudah memilih ya saham yang akan kita beli, maka tugas kita selanjutnya adalah mempelajari pergerakan money flow dan juga harga sahamnya itu sendiri. Jangan sampai kita membeli saham itu di harga yang terlalu tinggi ataupun terlalu mahal gitu guys ya. Nah, ini kita juga perlu memperhatikan ya, selain dari menghitung dividen, selain dari analisa fundamental gitu guys ya, maka pergerakan harga atau chart ini pun akan sangat bermanfaat ya guys ya untuk kita dalam berinvestasi ya, terutama untuk investasi saham gitu guys ya. Meskipun untuk saham-saham yang rutin bagi dividen ini ya bisa kita katakan terbilang aman lah ya untuk kita hold jangka panjang, untuk kita averaging down seperti itu. Nah, jadi untuk saham-saham di sektor perbankan ya di Indonesia secara major itu memang cukup aman gitu guys ya, bagus ya. Jadi rutin bagi dividen dan pertumbuhan laba bersihnya juga menarik gitu. Begitupun juga dengan BNGA. BNGA ini kan akan bagi dividen. Nah, tapi saya sering bahas ya guys ya di channel ini ya terkait dengan saham-saham yang akan bagi dividen. Ya teman-teman mungkin kalau misalkan sering ya nonton di channel Invest Saham ini pasti sudah menemukan ya kisi-kisi tentang BNGA ini dari awal tahun 2024, itu sekitar bulan Januari ya saya bikin videonya gitu guys. Kalau misal teman-teman scroll itu pasti ada ya video saya tentang saham-saham yang rutin bagi dividen dan kisi-kisi dividen, itu saya sering bahas ya guys ya. Nah, jadi persoalannya adalah di mana kita bisa membeli sebuah saham yang rutin bagi dividen dan akan bagi dividen ya beberapa bulan ke depan. Nah, ini yang sangat penting. Jadi sebaiknya kita membeli sebuah saham yang akan bagi dividen itu ya jauh-jauh hari ya sebelum dividen. Ya mungkin bisa 4-5 bulan kalau misalkan harga sahamnya memang sedang downtrend ya atau sedang turun, itu juga boleh. Tapi kalau misalkan 2-3 bulan masih keburu, itu juga nggak masalah gitu ya. Atau mau tambah muatan di 2-3 bulan selanjutnya juga nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah yakin dengan analisa yang teman-teman buat, ya tinggal mencari second opinion aja. Ya, second opinion itu ya bisa dari YouTube, bisa dari
grup-grup Facebook mungkin ya, bisa dari investor lain yang mungkin sudah mengalami atau sudah apa ya, ibaratnya sudah lebih lama dari kita. Itu juga bisa menjadi second opinion. Nah, saya ingin membahas guys ya terkait beberapa poin penting ya yang bisa kita perhatikan ketika kita ingin membeli sebuah saham. Yang pertama adalah ya, ketika kita ingin membeli sebuah saham, kita menganalisa secara fundamental. Ya, secara fundamental kita sudah analisa dan tidak ada masalah dan pertumbuhan labanya bagus, baru kita menghitung dividen. Ya, setelah kita menghitung dividen, kita bandingkan nih dengan saham lain yang di satu sektor misalkan ya. Misalkan BNGA ini kan dia bagi dividennya 6% ya, yieldnya ini 6%, saya pun sudah hitung ya. Saya sesuaikan aja di sininya guys ya, dengan dividen finalnya 122,7, kita bulatkan Rp123 per lembar saham ya. Untuk EPS-nya teman-teman boleh diacuhkan dulu ya, karena di sini menyesuaikan gitu guys ya. Saya agak terlalu bingung juga sebenarnya. EPS dibagi 50% ya seharusnya sama gitu guys ya hitungannya. Cuman teman-teman abaikan dulu aja lah ya, karena EPS-nya ini agak sedikit kurang sesuai ya. Di sini 257. Kalau misalkan mau sesuai itu 245 ya. Kalau dividen fullnya 123 per lembar saham atau 122,7 ya. Nah, jadi kita ambil saja di sini ya, Rp123 per lembar saham dengan yield 6%. Nah, yield yang teman-teman terima ini akan berbeda ya, akan berbeda-beda dengan sesuai dengan average yang teman-teman miliki. Kalau misalkan teman-teman pegangnya atau baru beli di harga saat ini 2080 per saham ya untuk BNGA, maka yield yang akan teman-teman terima adalah 6%. Tapi berbeda dengan teman-teman yang pegang di 1700. Ya, kenapa saya bilang 1700? Nah, untuk teman-teman yang pegang di 1700 yieldnya sampai di 7%. Kenapa saya bilang 1700? Karena di sini ya ada fase konsolidasi di 1700 ya guys ya. 1690 ya, dari 1650 naik ke 1680, 1690 sampai konsolidasi ya di 1700-an seperti itu. Nah, jadi ada ya investor yang pegang di 1700 dan mereka sudah cuan dari capital gain ya. Kita bulatkan lah ya 1700 lah ya, ada yang lebih, ada yang kurang mungkin ya. Nah, sampai di area tertinggi kemarin ya di 2220 itu mereka kemarin cuan 30%. Itu dari capital gain. Ya guys ya. Kalau misalkan dividen ini kan setara ya, sama dengan 6% ya. 6%. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa gitu guys ya untuk mencari titik entry point yang sesuai ya, yang bagus gitu ya, maka teman-teman akan dapat capital gain 30%. Ya. Berapa kali lipat tuh guys dari 6%? Teman-teman akan dapat 30% capital gain. Kalau misalkan teman-teman paham gitu ya, kapan waktunya kita membeli sebuah saham ya, kondisinya seperti apa, fundamentalnya seperti apa, nah itu teman-teman akan lebih cuan di saham. Jadi ini harus teman-teman pahami dulu. Nah, jadi untuk teman-teman yang kemarin ya ambil di 1700 dan jual di 2200-an, ini teman-teman dapat capital gain 30%. Ya, pokoknya berapa kali lipatnya dari 6% gitu guys ya. Ada mungkin ya sekitar 5 kali lipat lebih ya dari 6% ya. Ya, sekitar 5 kali lipat guys. 6 kali 5 kan 30 ya. Benar nggak? 6 kali 5 30 ya, bener guys ya. Ya, jadi dapat 5 kali lipatnya dari dividen yang ditawarkan oleh BNGA. Nah, kalau misalkan harga sahamnya sudah turun ya ini kan ada capital gain ya tersisa 22%. Ya, karena 6%-nya nanti akan dibagikan dari dividen seperti itu guys. Jadi untuk menjadi dividen approach atau capital gain approach ya, teman-teman mau cari dividen atau mau cari capital gain, itu tergantung strateginya teman-teman. Tapi yang saya ingin ingatkan ke teman-teman adalah di saham itu bukan hanya soal dividen, tapi kita pun bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham di saham yang rutin bagi dividen sebagai pengaman dan juga saham fundamental bagus ya guys ya sebagai jaminan seperti itu. Ya memang tidak ada jaminan harga naik ya sebenarnya, tapi kan kalau misal kita lihat ya pergerakan sahamnya memang ini
cenderung akan mengalami kenaikan meskipun kenaikannya ini bertahap gitu guys ya. Nah, kenapa kok BNGA ini bisa naik? Ya karena ada yang melakukan akumulasi. Akumulasi itu bukan ketika harga sahamnya naik tinggi, tapi ketika dia konsolidasi dan kita melihat banyak yang melakukan akumulasi secara terus-menerus. Ingat guys ya, ada fase markup harga ya. Saya nilai kalau misalkan memang harganya naik tinggi, itu sudah masuk dalam fase markup harga, di mana keuntungan yang akan kita dapatkan itu sudah lumayan terbatas ya guys ya. Mungkin teman-teman yang trend following hanya dapat sekitar 17%-an saja. Tapi teman-teman yang ambil di area yang cukup bagus ya, yaitu di sekitar 1.600 sampai 1.700-an, ini dapat capital gain 30%-an seperti itu. Nah, apa poin penting yang bisa kita perhatikan nih? Kalau misalkan dari sisi chart ya guys ya, atau kalau misalkan trader itu teknikal gitu ya, tapi ya kita teknikalnya kita gunakan dan kita manfaatkan untuk di saham yang bagus dan rutin bagi dividen, seperti itu. Nah, jadi yang saya pantau itu biasanya adalah volume. Ya, simpelnya volume dulu. Karena chart itu bisa menipu ya guys ya. Chart itu bisa menipu, entah dia naik ataupun turun, entah itu dia naik dulu lalu close-nya turun, atau dia turun dulu lalu close-nya naik gitu ya. Chart itu bisa menipu, tapi money flow ini tidak bisa menipu guys ya. Jadi adanya transaksi, mau itu di transaksi di pasar reguler ataupun di pasar nego, itu tetap akan terdata, akan kelihatan gitu guys. Nah, jadi untuk BNGA sendiri ya, kalau misalnya teman-teman perhatikan ketika dia turun ya di level 1640 1650 ya. Di sini teman-teman perhatikan ya, volume akumulasinya ini mulai tertata rapih guys ya. Sejak tanggal 22 Desember 2023 itu perlahan-lahan diakumulasi dan harga sahamnya ini perlahan-lahan juga naik. Ya, terus diakumulasi ya guys ya. Bahkan ya kalau misalnya teman-teman sering baca berita, di berita pun ya ataupun di broker summary itu banyak sekali yang memberitakan bahwa investor asing masuk, investor asing masih membeli gitu guys ya. Nah, biasanya saya juga menggunakan foreign flow underlay ini juga bisa. Ya, ketika saham BNGA-nya sideways ya, ini kan ketika apa guys ya, ada corporate action ya, akan menambah free float ya waktu itu ya. Menjual saham yang hasil buyback ya agar memenuhi free float ya guys ya waktu itu. Saya lupa ya nama corporate action-nya, mungkin teman-teman bisa ingatkan ya. Nah, pokoknya waktu itu ya, waktu ada corporate action itu, saya melihat memang foreign flow-nya ini terus naik. Ya, ini terus naik dan volume akumulasinya ini terus hijau. Ya, volume transaksinya hijau, berarti ada akumulasi terus-menerus. Oke lah, ada beberapa hari distribusi. Oke lah, ada beberapa hari merah ya, tapi di sini ya akumulasinya masih tetap tinggi. Ya, meskipun ada koreksi ya guys ya, ini tetap masih tinggi guys ya. Lebih tinggi akumulasi daripada distribusinya. Yang berarti ya ketika terus menerus dilakukan akumulasi dan ada inflow ya guys ya yang masuk ke saham tersebut, apalagi dari investor asing, biasanya akan ada kenaikan seperti ini ya. Naik tiba-tiba 7%, naik tiba-tiba 8%, lalu terus mengalami kenaikan ya guys ya, sampai tinggi dan kita akhirnya bisa ketinggalan kereta kalau kita tidak memperhatikan money flow-nya. Money flow itu kalau saya pribadi ya melihatnya sebagai indikator yang paling bisa dipercaya gitu guys ya, karena setiap transaksi itu akan tercatat ya. Misalkan dari broker summary ya, hari ini turun ya 2,80%. Kalau misalkan kita buka ya guys ya broker summary-nya, maka di sini akan ada data money flow gitu guys ya. Kalau misalkan saya melihat money flow ya biasanya sih secara general, misalkan saham-saham perbankan ya, atau di 1 minggu terakhir atau di 1 bulan terakhir, kira-kira saham ABC ini ada akumulasi atau distribusi. Agar ya ketika kita masuk di saham tersebut, kita tidak ragu-ragu, kita tidak takut ya, kita sudah paham ibaratnya kita sudah paham gameplaynya dan kita juga sudah paham alurnya ini mau kemana gitu guys ya. Ini sinyal saya agak sedikit jelek guys ya, karena ya di sini udah sering hujan, jadi ya mohon dimaklumi lah ya guys ya. Pokoknya teman-teman bisa cek dari broker summary, atau kalau misalkan di order book juga bisa gitu ya. RTI bisnis juga sekarang bisa guys. Ya, teman-teman buka aja guys ya sahamnya misalkan BNGA, nanti teman-teman langsung scroll ke bawah, itu ada terlihat ya
lebih besar yang HK atau hajar kanan atau yang beli, atau lebih besar yang haki atau hajar kiri atau jual. Itu sekarang terlihat, guys. Jadi enak ya kita melihat adanya pembeli atau penjual mana yang lebih dominan gitu ya. Nah, saya ingin berbagi aja ke teman-teman ya terkait dengan pembelian saham karena ini sangat krusial. Nah, ini juga bisa teman-teman terapkan ya di saham-saham yang mungkin sekarang sedang turun ya. Lalu saham-saham yang belum naik seperti Astra International, lalu kemarin Telkom juga turun gitu guys ya. Lalu ada perbankan Big Cap juga sedang mengalami penurunan. Nah, ketika Big Cap mengalami penurunan, biasanya saya akan melihat fasenya dulu. Kalau misalkan fasenya masih banyak distribusi, ya masih dalam fase distribusi, di mana akumulasinya masih kecil, tapi distribusinya masih besar gitu ya, value-nya, maka di situ saya paling ya cicil-cicil aja, tipis-tipis gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah ada akumulasi besar, nah barulah di sana kita bisa coba mainkan dan kita coba masuk dengan modal yang lebih besar lagi, gitu guys ya. Ketika kita membeli sebuah saham yang fundamentalnya bagus, ya udah yang kita tinggal perhatikan adalah pergerakan money flow-nya. Kalau saya sih seperti itu, guys ya. Nah, jadi kalau misal kurang jelas penjelasannya mungkin kita akan bahas di video yang khusus mungkin ya untuk money flow ini saya bahas aja sekilas. Hanya membandingkan saja ya karena banyak teman-teman yang cuan capital gain lebih dari 30% ya mereka masih pegang di harga waktu itu ya di harga 1100 1200 ini masih banyak guys ya investor yang pegang sejak dividen tahun 2023. Jadi mereka ada yang cuan 100%, ada yang cuan 90% itu belum dijual. Kenapa? Karena masih yakin BNGA ini kinerjanya bagus dan akan terus mengalami kenaikan seperti itu. Nah, itulah untungnya kita beli saham-saham bagus yang rutin bagi dividen, guys ya, seperti itu. Jadi, ini akan terus berubah ya, tergantung average yang teman-teman miliki. Kalau misalnya teman-teman punyanya di 1200, maka dividen yield-nya 10%. Kalau misalkan teman-teman punya average di 1500, maka di sininya juga akan berubah ya, yield-nya 8%. Semakin murah teman-teman membeli sebuah saham, maka dividen yield-nya akan semakin tinggi. Nah, sekarang kan di 2080 ya, maka yield yang akan teman-teman terima hanya 6% saja, seperti itu. Jadi, keuntungan kita membeli saham bagus yang rutin bagi dividen adalah yang pertama, saham kita tidak akan FCA, tidak akan full call auction ya guys ya. Itu kan aturan BI yang terbaru ya untuk saham-saham gorengan yang digocap gitu ya. Lalu saham kita kemungkinan bisa naik karena fundamentalnya bagus dan diapresiasi oleh market. Ya, kita akan dapat capital gain kalau misalkan harga sahamnya naik. Lalu keuntungan kedua, kita akan dapat, ketiga guys ya. Yang pertama kan tidak masuk full call auction ya, itu menjadi keuntungan. Lalu yang kedua, kita akan dapat capital gain karena fundamentalnya bagus, nanti diapresiasi market dan harga sahamnya akan naik ya, apalagi ada berita-berita ya yang positif. Lalu yang ketiga, kita bisa dapat keuntungan dari dividen saham. Ya, dividen saham ini untuk jangka panjang guys. Kalau misalnya teman-teman sudah ibaratnya sudah menemukan saham bagus di harga murah, ya udah teman-teman investasi jangka panjang aja gitu guys ya. Dividen ya kita bisa dapat passive income dari dividen per tahunnya ya guys ya, tergantung dengan harga yang kita beli. Semakin murah maka dividen yield-nya semakin tinggi. Lalu keuntungan yang ke berapa guys? Keempat ya. Keuntungan yang keempat ya. Kita akan bisa melakukan compounding interest atau menggulung modal kita dari dividen, kita gulung lagi ke modal, dari dividen kita masukin lagi ke saham, dan nanti dividen yang akan kita dapat akan lebih besar tiap tahunnya. Seperti itu. Itu adalah efek compounding interest. Dan keuntungan yang kelima adalah kita akan mendapatkan proteksi. Ya guys ya. Maksudnya proteksi apa nih? Maksudnya proteksi adalah ketika sahamnya rutin bagi dividen, maka ketika turun ya guys ya, ketika turun. Nah, ini kan ada turun ya. Dari 1700, 1800 turun ya ke 1600, ini turun 9%. Nah, ketika turun, teman-teman tinggal beli lagi. Itu adalah proteksi yang kita dapatkan. Ketika turun, beli lagi. Ketika turun, beli lagi gitu guys ya. Nanti tahu-tahu pas mau bagi dividen, harga sahamnya langsung naik. Set gitu guys. Lalu ketika dividen, teman-teman dapat dividennya. Seperti itu guys ya. Nah, jadi mungkin pembahasan kita ya lebih mengerucut terhadap strategi ya, strategi untuk kita membeli saham sebenarnya.
Ya, baik itu saham perbankan, ataupun saham batubara, ataupun saham lainnya juga sebenarnya mirip-mirip ya, seperti itu. Oke guys, jadi jika ada pertanyaan ataupun mungkin kurang jelas ya penjelasan kita kali ini, teman-teman boleh coba komentar ya di kolom komentar. Kalau misalkan memang kita butuh satu video khusus, teman-teman boleh berkomentar seperti itu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.